Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Dengan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita awali pertemuan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di kelas ini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Edi ya. Di Seratul Pala, saya sebagai Wakil Ketua Satu Bidang Akademik. Wakil Ketua Satu Bidang Akademik. Kemudian juga di Seratul Pala itu saya sekitar tahun 2007 ya. Sudah cukup lama juga ya. Kemudian latar belakang S1 saya di UIN Jakarta, S2 dan S3 di Ibnu Khaldun Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran PAI. Nah, oke, mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Ardian. Maaf, Dan Muhammad Ardan ya. siap. Kita perkenalkan mungkin Pak aktivitasnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardan. Aktivitas sekarang ya wira swasta. Latar belakang S1 di ekonomi. Nah, sekarang belajar PAI dalam rangka untuk memperdalam ilmu agama. Seperti itu, Pak Dokter. Aktivitasnya apa Pak? Guru atau apa? Kebetulan di tenaga ahli fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor. Oh ya, tenaga ahli di Demokrat ya. Iya, di fraksinya. Oke. Kemudian ini ada Pak Haji Hidayat. Haji Hidayat, ada Pak Haji Hidayat? Iya Pak, baik Pak. Ya, silakan Pak. Izin. Di on kameranya bisa memperkenalkan. Ya. Izin Pak, nama saya Aji Hidayat. Saya berkegiatan mengajar Pak di sekolah. Di mana sekolahnya? Di Sekolahnya masih di Bogor Pak. namanya apa? Sekolah MTS Al Mujahidin sama SMA Al Amin. Oh ya, Al Mustahidin dan Al Amin ya. Iya betul. Jadi full di sana ngajarnya. Iya Pak. Oke, ya makasih ya Haji Iya Pak. Hidayat. Kemudian ada lagi Muhammad Asrof, ada Muhammad Asrof. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, bisa on kamera, bisa dilihat. Ya, oke. Izin Pak dosen, Ya, saya perkenalkan Muhammad Asrof. Samsuri hadir tuh Samsuri. ya, Kegiatan, Hah? kegiatan aktivitas saya di pesantren Pak mengajar. Oh, di pesantren. Di Ya, pesantren apa Pak? di daerah Nanggung ke arah Gunung Pongkor Pak. Oh, luar biasa ya. Berarti Iya, dekat Pak ini kali ya, dekat Pak Pak Nuklir ya, Cepi, Pak Pak Cepi Cepi. Pak itu, ya, Oh, Pak Cepi. Oke, ya, Pak, salam kenal ya, silaturahmi dengan saya. Makasih Pak enggak, Muhammad Asraf. Kemudian ada sambil-sambil Pak. lagi di sini Pak Fifudin tadi sudah ya? Belum Pak. Oh iya, silakan Pak Fifudin. Ya, izin Pak, ini off cam karena jaringannya kurang stabil di sini.
Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri saja, nama saya Pipudin. Saya sehari-hari bekerja di SD Negeri Cileksa 01 di sekolah dasar eh, di Kecamatan Sukajaya. Ya, terima kasih, Pak. Ngajar apa di sana, Pak? Kepala sekolah. Masih guru kelas, Pak. Oh ya, guru kelas ya. Ya, Tapi ngajarnya siap. PAI atau ngajar guru kelas ya? Guru kelas, Pak, semua borongan. Oh ya, hebat ya. Siap. Selamat bergabung, salam kenal. Kemudian ini ada Mega Permata. Ada? Ada hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ya, Ibu Mega. Silakan Bu. Mungkin yang lain sudah kenal, tapi saya belum kenal. Oh ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Mega Permatasari. Sehari-hari saya bekerja di SD Cidokom 02. Iya Terima Pak, di kasih. SMP, di SD. Di SD Cidokom 02, Pak. Oh, Cidokom ya. Iya. Cidokom 02. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Eh, Kemudian juga kita di sini sudah baru 6 ya, baru 6 dan saya karena ini pertemuan pertama izin untuk men-share terkait dengan RVS ya, rencana pembelajaran semester terkait dengan mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran PAI. Ini bisa terlihat layar saya. Bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Jelas. Bisa. Ya, Terlihat, terlihat. Pak. Pak, jelas. Ya, nanti di akhir, karena memang seharusnya kita punya sistem kampus ya. Sampai sekarang memang masih digunakan oleh mahasiswa S1. Di akhir nanti saya akan memberikan bergabung di Google Classroom, Google Class, dan juga di Google Classroom dan termasuk juga presensi ya. Sambil kita menunggu aktivasi dari kampus, terutama untuk mahasiswa S2. Selama ini kampus masih digunakan oleh S1, jadi mahasiswa S2 sedang proses ya terkait dengan penggunaan e-kampus tersebut. Nah, kemudian mata kuliah ini sifatnya adalah wajib ya. Kita di sini anak kuliah semua ya. Oke, mata kuliah ini sifatnya wajib. Jadi mau tidak mau harus diambil untuk program studi PHI. Terutama program studi S2 PHI dengan tema ya mata kuliah kita itu adalah inovasi dan desain pembelajaran PHI. Nah, di sini ada CPL, ada capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama diharapkan CPL yang pertama, capaian pembelajaran lulusan pertama mampu mengembangkan inovasi pembelajaran PAI berbasis riset dan kebutuhan zaman. Nah, pembelajaran PAI berbasis riset dan kebutuhan zaman ya. Ini ada berbasis riset dan kebutuhan zaman. Jadi memang mata kuliah ini diharapkan untuk mampu membekali para guru ya, para guru untuk bisa melakukan inovasi terhadap perkembangan zaman sesuai dengan konteks zamannya. Dan ini sangat sesuai dengan pandangan para ulama kita pada masa lalu. Alimu awladakum fa innahu makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Kemudian selanjutnya juga ada yang kedua itu adalah mampu merancang ya, merancang desain pembelajaran PI yang islamis, dinamis dan moderat. Nah, islamis ini ada kalimat ya, kita islamis, kemudian ada dinamis,
kemudian moderat. Ini adalah salah satu visi dari perguruan tinggi kita, terutama prodi S2, yang kedepannya diharapkan untuk mampu melahirkan para pendidik ya, atau juga para ilmuwan, atau juga para peneliti, atau juga para pengelola pendidikan, di mana mereka memiliki kemampuan yang Islamis ya. Artinya mampu menjalankan syariat Islam, ajaran-ajaran Islam secara baik. Yang kedua, dinamis, itu bisa bermakna bergerak ya, artinya tidak diam, menyesuaikan dengan konteks masanya, zamannya, dan selalu berusaha untuk mencari inovasi atau temuan-temuan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga yang selanjutnya adalah moderat. Itu kita bisa maknai bahwa moderat itu sebagaimana dalam Kementerian Agama itu ada yang disebut dengan Islam moderat. Islam moderat itu bisa diterjemahkan dengan wasatiyah, Islam jalan tengah, artinya Islam yang toleran, Islam yang mendukung keberagaman, dijadikan sebagai sebuah bahan untuk persatuan, bukan sebaliknya. Nah, itu ada CPL 1, CPL 2, capaian pembelajaran lulusan yang ketiga ini, itu mampu mengintegrasikan. Mengintegrasikan berarti mampu menggabungkan, mengkolaborasikan antara nilai-nilai keislaman dalam model inovasi pembelajaran PAI. Bagaimana kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam menginovasi pembelajaran. Nah, salah satunya adalah menginovasi pembelajaran PAI yang itu menjadi bagian dari tugas kita. Jadi saudara sekalian, ini tugasnya adalah disiplinnya adalah PAI. Jadi bagaimana mengembangkan mata kuliah ini atau pelajaran-pelajaran PAI secara baik, sehingga nanti bisa memberikan perbaikan, inovasi, dan merancang proses pembelajaran sesuai dengan teks zaman. Nah, pada saat ini memang PAI ini mendapat tantangan yang signifikan. Artinya mendapat tantangan cukup berat ya, terutama PAI ini adalah nilai-nilai akhlak. Jadi tujuan proses pembelajaran PAI merupakan pelajaran yang memang titipan negara ya, artinya semua sekolah, madrasah terutama yang ada di NKRI ini memang wajib memuat pelajaran agama. Pelajaran agama yang disesuaikan dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Nah, kemudian juga bagi umat Islam, PAI itu ya diajarkan di sekolah, terutama di madrasah. Kalau di madrasah memang sifatnya wajib. Nah, bagaimana kemudian konteks keindonesiaan ini memberikan inspirasi ya dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam model inovasi pembelajaran PAI. Sehingga pelajaran PAI ini tidak ketinggalan zaman, menyesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, pelajaran PAI itu dalam pembelajaran di madrasah itu memang ada 3 atau 4 mata pelajaran ya, yang memang menjadi fokus utama dari PAI. Ketika dia mengajar, yaitu salah satunya adalah Al-Quran Hadis, kemudian akidah akhlak, fikih, dan SKI. Nah, ini gerumpun PAI. Jadi kalau saudara mengambil jurusan matematika, ya mungkin keluarnya hanya mampu mengajar matematika saja, khususnya ya. Tapi kalau PAI ini ada 4 mata pelajaran yang di madrasah itu bisa sesuai ya, ataupun juga ada kesesuaian dengan linearitas yang ditentukan oleh kementerian terkait dengan urusan PAI ini. Nah, kemudian juga selanjutnya ini ada yang keempat ya,
Yang keempat itu adalah CPL-nya mampu menganalisis isu-isu kontemporer ya. Isu-isu kontemporer adalah isu yang kekinian. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam dengan pendekatan moderasi. Mampu menganalisis isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu isu-isu yang terkait dengan konteks saat ini. Pada konteks saat ini, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh VAI cukup banyak perubahan ya. Katakanlah kalau kita misalkan mengikuti aturan-aturan yang ada di Kementerian Agama, itu beberapa waktu yang lalu ada penetapan tentang kurikulum moderasi beragama. Kurikulum moderasi beragama di mana madrasah harus memiliki peran strategis untuk mewujudkan manusia yang toleran, manusia yang tidak menganggap kebenarannya hanya miliknya, gitu. Walaupun dalam perjalanannya terdapat beberapa banyak hal yang memang perlu diskusikan, tapi paling tidak konteks ke-Indonesiaan ini mampu menginspirasi dalam pengembangan pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran PAI di Indonesia itu menjadi sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang sifatnya wajib, karena memang kenapa wajib? Karena memang itu ada di Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pendidikan agama dan akhlak mulia. Jadi inti dari pendidikan agama adalah bagaimana mengimplementasikan akhlak mulia dalam siswa, dalam kepribadian siswa, atau juga kepribadian kepribadian guru dan juga kepribadian seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah atau di madrasah. Nah, sementara proses pembelajaran PAI ini saat ini memang banyak sekali tantangan-tantangan ya, karena itu memang biasanya kalau ketika terjadi hal-hal yang bersifat komunal ya, artinya misalkan kerusuhan dan segala macamnya, itu kadang-kadang orang menarik pada pembelajaran PAI di sekolah ya, yang kemudian menyatakan bahwa PAI tidak berhasil dalam proses pembelajaran karena banyak sekali muncul hal-hal yang tidak baik dalam perilaku orang-orang atau peserta didik. Walaupun tidak sesederhana itu untuk menilai, paling tidak yang diharapkan dari proses pembelajaran PAI ini adalah bagaimana seorang itu memiliki sifat yang memang tidak hanya kognitif ya. Dia tahu. Nah, sebagian besar orang itu tahu. Maka orang itu kan ada yang tahu di taunya gitu ya. Yadri wa yadri annahu yadri. Tahu di tidak tahunya. Tidak tahu di tahunya dan tidak tahu di tidak tahunya. Ada orang beragam. Nah, sekarang banyak orang yang paham agama. Banyak orang yang paham mengerti tentang tata cara keislaman, bagaimana dia harus bersikap, bertindak, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, tetapi terkadang mahzubun bil muslimin ya, terhalang oleh orang-orang Islam itu sendiri. Karena itu bagaimana kita menginovasi proses pembelajaran ini menjadi berorientasi tidak hanya pengetahuan, tapi aplikatif ya, diaplikatif dan diamalkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ini terkait dengan CPL ya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, sekarang ini ada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Nah, CPMK ini pertama yang diharapkan adalah mampu memahami konsep dasar inovasi dan desain pembelajaran PAI. Nah, inovasi itu juga berarti memiliki sesuatu yang lebih. Maksud sesuatu yang lebih itu menambahkan pada sesuatu itu poin-poin yang sesuai dan menarik. Itu menginovasi. Nah, kalau kita contohkan misalkan penemu mobil itu kan bukannya orang Jepang. Tapi kenapa kemudian orang kalau merek mobil ya
itu tertarik buatan Jepang. Walaupun sekarang sudah berubah ya menjadi mobil listrik misalkan. Nah, itu kan inovasi. Mobil listrik tidak akan muncul tanpa ada prototipe atau contoh-contoh sebelumnya. Jadi kita menginovasi proses pembelajaran sesuai dengan konteks zamannya. Isu-isu yang ada saat ini misalkan dalam teknologi ya isu lingkungan. Bagaimana kemudian memunculkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, dalam proses pembelajaran PI pada saat ini itu sangat sangat berhadapan dengan konteks perkembangan teknologi yang besar, yang cukup masif. Sehingga perkembangan teknologi yang cukup masif itu membawa beragam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan ternyata dampak negatif ini juga terasa. Dampak positif juga terasa. Nah, mana yang lebih besar di sebuah lembaga pendidikan? Apakah dampak positifnya atau dampak negatifnya? Nah, untuk menjawab hal ini, maka perlu riset atau penelitian. Siapa yang melakukan penelitian? Ya, guru-guru PAI. Ya, pengaruh misalkan dampak gadget, aplikasi A, aplikasi B, game A, game B gitu kan, terhadap siswa, sikap siswa. Nah, ini perlu diteliti juga. Nah, dikaitkan dengan PAI-nya, pendidikan agama Islamnya. Nah, karena sekarang ini kita bisa melihat kalau kita ke kelas ya, banyak sekali anak-anak itu ngantuk ya di kelas itu. Artinya jam-jam pertama itu jam yang rawan. Mereka itu sangat ngantuk. Kalau ditanya, ditelusuri, mereka tidur itu rata-rata di atas jam 12. Nah, ini eh, mengapa bisa terjadi? Ini bisa terjadi bukan hanya di sekolah, tapi demikian juga di madrasah. Mengapa ini menjadi terjadi ya? Nah, itu kan berarti ada sikap yang memang kurang tepat dalam menyikapi perkembangan teknologi. Nah, karena rata-rata setelah diteliti di tempat saya misalkan, nah anak itu main game ternyata ya. Nah, apalagi dibumbui dengan hadiah, dibumbui dengan nilai-nilai tertentu yang akhirnya mereka di otaknya itu sudah merasa penasaran dan itu membuat sesuatu yang negatif dalam proses pembelajaran PAI. Nah, karena itu penting bagi kita untuk meneliti apa solusinya. Yang tahu solusi itu ya terkait dengan hal tersebut sebenarnya guru. Artinya kalau kita berobat ke dokter, kita sakit apa, obatnya apa yang tahu dokter. Kalau sakitnya di pendidikan, maka yang tahu obatnya itu paling tidak adalah guru ya. Nah, ini guru itu juga harus melakukan riset, harus melakukan sebuah penelitian dampak-dampak yang terjadi. Karena proses ini cukup panjang ya, dan dampaknya juga cukup besar. Bahkan sekarang ini luar biasa ya, anak-anak kita kelas SD akhir atau kelas 6 itu ya, SMP SMA itu sudah berani melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum secara komunal, secara kelompok. Nah, ini luar biasa. Dan ini penting bagi kita bagaimana caranya untuk melakukan tindakan mencegah hal-hal tersebut dari apa yang kita bisa. Nah, nanti terkait dengan hal ini akan saya berikan di kelas ya. Nah, kemudian juga ada strategi pembelajaran kita, strategi pembelajaran berpusat pada siswa ya. Jadi berbasis pada peserta didik, pada mahasiswa atau student center learning ya. Melalui metode diskusi, studi kasus, proyek based learning, proyek pembelajaran kolaboratif, learning, dan presentasi. Ada juga nanti presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa ya, atau para mahasiswa terkait dengan tema-tema yang akan diberikan dalam proses perkuliahan ini. Nah, ini ada beberapa tema-tema yang dirancang dalam pertemuan di kelas kita ini. Yang pertama adalah tentang yang hari ini kita pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini kita
merancang tentang kontrak perkuliahan. Ya, jadi sekarang ini tema ini adalah tentang pengantar, ya, pengantar dari inovasi dan desain pembelajaran PAI. Kemudian juga kenapa saya mencantumkan ada yang disebut ada kalimat-kalimat Islamis, dinamis dan modern. Ya, ada Islamis, kemudian dinamis dan moderat. Karena ini dulu menjadi satu visi ilmuwan ya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sujud Kala. Jadi ingin membuka wawasan, memberikan berharap ya agar seorang itu memiliki pemahaman keislaman yang baik, kemudian juga dinamis, bergerak, karena seluruh alam ini bergerak, bumi bergerak, ya, semua makhluk bergerak kemana? Ya bisa menuju perbaikan ataupun sebaliknya. Dinamis yang kita harapkan adalah bergerak menuju kemajuan. Kemudian juga moderat, jadi sesuai dengan konteks zamannya. Nah, kemudian lagi yang kedua ini ada konsep tentang inovasi. Yang pertama adalah kontrak perkuliahannya. Kemudian yang kedua ini ada konsep dasar inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas ini ya, tentang konsep dasar pendidikan Islam. Apa itu dimaksud dengan konsep dasar pendidikan Islam? Adakah batasan-batasan dalam pendidikan Islam? Sehingga bagaimana cara kita melakukan inovasi? Adakah batasan-batasan inovasi dalam pendidikan Islam? Apakah inovasi itu bebas saja? Ataukah inovasi itu memang berdiri sendiri? Ya, maksud berdiri sendiri itu inovasi itu bisa berjalan tanpa paham atau pengaruh-pengaruh yang lain. Yang jelas bahwa inovasi itu sangat didasarkan atas perkembangan-perkembangan sebelumnya. Karena dalam sebuah ilmu ya itu selalu menjadi proses berulang. Ya, jadi pengetahuan itu tesis, sintesis, antitesis selalu berulang-ulang. Sehingga penelitian yang saudara lakukan, misalkan karya ilmiah atau menulis artikel jurnal, yang saudara lakukan itu paling tidak hasilnya adalah menolak ya pendapat yang pertama. Atau yang kedua, memperkuat pendapat yang sudah ada. Atau yang ketiga, memunculkan sebuah pendapat atau pandangan yang baru. Nah, ketika pandangan baru itu ada, maka itu kemudian bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Dan ketika diterima sebagai sebuah kebenaran, maka nanti akan terulang lagi menjadi tesis, sintesis, dan antitesis. Dan itu terus berjalan berulang. Nah, kemudian selanjutnya yang pertemuan ketiga itu kita membahas tentang teori desain pembelajaran. Ya. Ada teori dan desain pembelajaran. Teori dan desain pembelajaran. Dan kemudian juga relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Teori desain pembelajaran ini nanti kita dapatkan dari beragam pandangan atau pemahaman yang kemudian nanti kita combine atau kita kombinasikan dengan relevansinya dalam pendidikan agama Islam. Kemudian ada yang tema yang keempat, pertemuan keempat itu terkait dengan model-model inovasi pembelajaran PAI. Bagaimana cara kita menginovasi pembelajaran PAI dan model-model inovasi pembelajaran PAI. Kemudian yang kelima itu tentang desain pembelajaran basis kompetensi dan kebutuhan. Nah, pelajaran yang saat ini itu didasarkan atas kebutuhan abad 21. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan abad 21? Kebutuhan abad 21 itu tentunya sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Abad 21 ini
atau saat ini ya perkembangan begitu cepat, tidak hanya eh, ilmu apa namanya komunikasi yang berkembang, IT yang berkembang, tapi juga kecerdasan buatan. Itu menjadi ciri. Nah, karena itu desain pembelajaran berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan saat ini, mau tidak mau bahwa seorang pendidik atau guru itu mampu memahami tentang AI, ya, bagaimana memanfaatkan AI dalam bidang pendidikan. Apakah itu boleh? Ya boleh. Karena yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu kan seperti musim yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Nah, karena itu penting bagi kita semua untuk memahami pemahaman Pak 21. Nah, sekarang ini misalkan terkait dengan aplikasi-aplikasi dan media-media sosial itu sangat banyak. Maka kemudian yang diperlukan adalah bagaimana seorang guru itu mampu menjadikan teknologi itu sebagai bagian untuk dakwah ya, gitu. Dalam pendidikan Islam itu ada konsep dakwah. Di mana konsep dakwah itu pertama bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Bermujadalah ya sesuatu dengan baik. Nah, itu jadi desain pembelajaran relevansinya dengan baik. Kemudian ada model-model belajar baik. Kemudian yang kelima ini tadi ya desain pembelajaran berbasis kompetensi dan kebutuhan abad 21. Abad 21 itu butuh apa? Ternyata abad 21 itu manusia-manusia itu semakin berkurang dimanfaatkannya. Artinya segala sesuatu sudah dikerjakan oleh robot, oleh kecerdasan buatan. Lalu bagaimana kemudian PAI? Nah, seperti saat ini kan orang kalau ingin tahu sesuatu, dia bisa bertanya kepada orang ya, yang memang paham tentang bidangnya. Tetapi banyak juga yang bertanya itu kepada mesin pencari, seperti Google, Bing, ya, Yahoo, dan seterusnya. Padahal mesin pencari itu tidak berorientasi pada kebenaran. Nah, karena itu pentingnya ya di abad 21 itu orang memiliki pemahaman yang kritis terhadap informasi-informasi yang ada. Nah, ketika informasi itu muncul, maka logikanya berpikir. Logika berpikirnya berjalan ya. Ini informasi valid atau tidak. Nah, kemudian kalau kita menyebarkan informasi yang tidak baik, ya itu berimplikasinya cukup banyak. Berimplikasinya cukup memiliki konsekuensi yang tinggi. Nah, kemudian ada lagi yang keenam ini tentang integrasi ya. Integrasi nilai Islamis, dinamis, dan moderat dalam desain pembelajaran. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa Islamis, dinamis, dan moderat ini adalah bagian dari visi perguruan tinggi kita. Nah, sampai mungkin nanti akan adanya perubahan. Karena itu harus menjadi bagian dari kita untuk bagaimana mewujudkan visi ini secara baik dalam mewujudkan orang-orang yang memiliki pandangan tentang keislaman yang islamis, dinamis, dan moderat. Nah, kemudian ada lagi yang ketujuh itu praktik ya. Ini penyusunan nanti praktik, penyusunan RVS dan silabus rencana pembelajaran studi ya. Atau kalau kita untuk sekolah itu penyusunan silabus ya. Atau mungkin RPP atau dengan istilah yang lain. Persiapan mengajar ya boleh. Nah, kemudian ada lagi pertemuan ke-8 itu ujian, tes. Pertemuan ke-9 tentang penerapan teknologi dalam inovasi pembelajaran PAI. Bagaimana kita menggandeng teknologi dalam proses pembelajaran. Ya. Bagaimana kita menggandeng teknologi untuk mewujudkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, kemarin saya melihat juga ada sebuah buku yang menarik ya. Kalau dulu kan orang itu belajar bagaimana membaca teks ayat, teks kitab ya, yang tidak berharokat itu perlu ilmu pendukung. Ya, mulai dari pemahamannya terhadap alfiyah, jurmiyah, dan seterusnya. Termasuk juga
ilmu sorofnya ya. Nah, kalau sekarang ada teks Arab itu tinggal di copy paste ke artificial intelligence, kemudian bisa disakalkan. Nah, bagaimana kemudian eh, peran teknologi itu? Kalau memang kita mengandalkan teknologi, maka kemudian tidak ada sesuatu yang kritis dari kita ya, mengkritisi terhadap teks-teks itu. Nah, karena itu ini penting juga bagaimana kita menerapkan teknologi dalam inovasi pembelajaran PAI. Nah, kemudian ada lagi yang 10 ini, desain pembelajaran PAI berbasis digital. Dan ini tema ke-10, bagaimana kita membuat inovasi-inovasi terkait pembelajaran, mulai dari Google Classroom ya, mulai dari aplikasi-aplikasi seperti Quizzes dan lain segala macamnya. Nah, ini penting, harus dikuasai oleh mahasiswa terkait atau dikuasai oleh setiap guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam penerapan teknologi dan inovasi pembelajaran PAI. Kenapa? Karena teknologi saat ini jika kita tidak pelajari dengan baik, kita akan tertinggal. Apalagi kita masa bodoh, ya semakin jauh kita tertinggal. Nah, ini ya terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester yang rencananya dibebankan pada mata kuliah ini. Ada beberapa capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini ada penilaian ya, nanti bisa dilihat. Dan kemudian yang selanjutnya ini ada tugas, ada individu ya. Ini ada tugas individu, saya buat ada 9 tugas. Nanti untuk mahasiswa ini bisa memilih salah satu dari tugas ini, bisa mulai dari esai kritis, jadi menulis kritis ya, tentang urgensi inovasi dalam desain pembelajaran PAI di era global. Nanti boleh teman-teman itu membuat tulisan kritis. Nah, ini bentuknya adalah UTS dan sekaligus juga UAS yang seperti ini ya. Jadi silakan memilih salah satu dari 9 pilihan ini. Yang pertama adalah esai kritis, analisis urgensi inovasi dalam desain pembelajaran PAI di era globalisasi. Ini temanya ya. Kalau judulnya boleh menyesuaikan. Kemudian yang kedua ada review. Nah, review ini berarti mereview jurnal internasional secara kritis. Ini 2 artikel ya. Jurnal internasional bereputasi. Tentang apa? Tentang inovasi kurikulum PAI. Jadi saudara sekarang bisa memahami review itu apa. Mereview, kembali melihat ya Mas Anies. Kembali mengulang tulisan dalam bahasa kita terkait dengan review terhadap gimana ini ada apa masih terlihat nggak tulisan saya? Terlihat, Pak, terlihat. Ya, ini Terlihat, Pak, jelas. ini ada yang chat apa ya? Tayangannya tidak tampil ya? Screen saya tertampil nggak? Di saya ada. Oh, saya ini Ada. ada yang Betul Pak, ada. oke ya. Ya, oke, makasih. Jadi sampai mana tadi itu ya? Ini tugas ya, review. Nah, ini dari sekarang disiapkan karena biasanya kalau saya UTS dan UAS-nya ya sama saja lah. Jadi dibikin satu saja. Jadi silakan pilih salah satu dari 9 ini dan mereview jurnal internasional. Bagaimana cara mereviewnya? Kita cari di jurnal-jurnal internasional ya terkait dengan judul-judul tentang inovasi pembelajaran PHI. Kemudian kita lihat, kita review, kita kembali mengargumentasi terhadap tulisannya. Nah, kalau jurnal internasional itu biasanya berbahasa Inggris, tapi kita bisa komentari dengan bahasa Indonesia. Artinya kita harus memahami dulu maksudnya. Kemudian yang ketiga, bisa juga tugasnya mempresentasikan model desain pembelajaran PAI berbasis student centered learning, berarti berpusat pada siswa. Ini kalau memang ada yang mau memilih ini, mempresentasikan model dan desain pembelajaran PAI berbasis, jadi inovasi pembelajaran berbasis siswa.
gitu. Berbasis model pembelajaran siswa. Nah, karena saat ini kita dengan kurikulum saat ini kan bukan berpusat pada guru. Guru bukan satu-satunya informasi yang terbaik. Kenapa? Karena siswa pun bisa membuka informasi kapanpun dia mau. Dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dia bisa membuka, apalagi sekarang dengan chat GPT atau AI, dia bisa berdialog dengan mesin itu. Dan mesin itu menjawab. Dan jawabannya biasanya akurat. Nah, karena itu pemahaman ini harus kita pahami secara baik, sehingga kemudian guru itu saat ini bukan satu-satunya sumber informasi. Kecuali pada masa lalu ya, ketika awal tahun 80-an, 90-an, ya mungkin awal-awal tahun 2000 itu masih bisa guru itu sebagai satu-satunya pusat informasi terkait dengan pelajaran. Sekarang sudah tidak bisa. Bahkan ketika ada soalnya di copy pas sama siswanya, ditanya sama AI, kemudian AI itu bisa menjawab gitu. Ini saat ini. Ya, artinya pengetahuan yang dibebankan kepada kita terkait dengan ilmu-ilmu pendidikan keislaman itu memiliki konsekuensi yang berat, ya, tanggung jawab yang berat. Karena ketika mereka bertanya pada mesin pencari, ya kan tidak melihat benar dan salah. Mereka hanya melihat didasarkan atas banyaknya orang-orang yang mempertanyakan tentang hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya bisa salah. Nah, ini pilih salah satu dari 9 ini ya. Kemudian ini kalau mau juga boleh merancang rencana pembelajaran semester atau mungkin rencana pembelajaran RPP ya kalau di sekolah itu. Rencana pelaksanaan pembelajaran kalau di sekolah, kalau di perguruan tinggi namanya RPS. Atau kalau memang sudah ada yang mengajar, ya boleh juga misalnya RPS. Berbasis OB. Nah, apa itu OB? Jadi orientasi pembelajaran berbasis luaran. OB itu ya. Atau bahasanya itu output. Berbasis output. Jadi berbasis luaran, berbasis kualitas. Kemudian yang kelima ini ada proyek digital learning. Mendesain media pembelajaran PI berbasis e-learning. Artinya mampu mendesain proses pembelajaran berbasis sinkronus maupun asinkronus. Ya biasa dengan Google Classroom, Moodle, dan lain-lain. Contohnya luarannya adalah output prototype digital. Nah, jadi kalau sekarang kita mengajar itu tidak harus hanya di kelas, tapi juga memiliki kelas virtual. Kelas virtual yang gratis itu biasanya Google Classroom, seperti nanti kita gunakan. Kalau kita menggunakan model seperti e-kampus dan segala macamnya itu biasanya berbayar. Nah, berbayar itu kan kalau kita senang yang gratis-gratis ya, pakai aja yang gratis, tapi kapasitasnya pun tidak kalah gitu ya dengan yang berbayar. Kemudian ada lagi selanjutnya ini workshop atau mini research. Artinya saudara bisa melakukan penelitian secara sederhana tentang inovasi pembelajaran PI di sekolah atau madrasah. Bisa wawancara kepada siapa? Kepada guru, kepada siswa terkait dengan model penerapan pembelajaran PAI. Misalkan pembelajaran PAI apakah di sekolah ini sudah menggunakan proses pembelajaran berbasis moderasi beragama seperti KMA yang dibuat oleh Kementerian Agama. Nah, kalau misalkan tidak, apa kendalanya? Bisa kita buat model penelitian dengan menggunakan skala Likert yang nantinya akan dijawab oleh peserta dan bisa menghasilkan data untuk inovasi pembelajaran. Rata-rata proses pembelajaran PAI itu memang kalau dia hanya letterlock itu buku ya, catatan, paper itu tidak berkembang. Maka diperlukan inovasi. Memang berbiaya mahal inovasi itu.
Tapi paling tidak mengubah gaya belajar yang dulunya bersifat berbasis pada guru, merubah menjadi berbasis pada siswa. Tergantung siswa memiliki kecerdasan dan kemampuan yang mana. Nah, kemudian juga di sini ada terkait dengan workshop penyusunan modul pembelajaran berbasis project based learning. Outputnya apa? Modul siap pakai untuk 2 sampai 3 pertemuan. Ini boleh ya menggunakan modul ini. Kemudian yang 8 ada favor analysis. Nah, ini UTS ya. Ya UTS, UAS itu samakan saja lah. Nah, jadi UTS UAS tugasnya yang ini. Nah, itu terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Ya, kalau ada hal yang ditanyakan, disilahkan. Oke, kita di sini ada 8 ya. Saya kalau ada hal yang ditanyakan, disilahkan. Mungkin dari Pak siapa ini? Pak Haji Hidayat, ada yang ditanyakan Pak Haji Hidayat. Siapa? Sementara Ya, silakan ini tanyakan. Pak. Atau dari yang lain, ini ada RPS ya, rencana pembelajaran semester kita. Jadi ini baru pemanasan saja ya, terkait dengan proses pembelajaran. Yang penting tahu arah tujuan dari mata kuliah ini. Kalau memang tidak ada, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk bisa masuk di Google Classroom ya. Sementara e-kampusnya belum ada. Saya mengundang masuk ke Google Classroom, ya, masuk ke Google Classroom. Saya akan buka dulu Google Class-nya. Iya Pak, siap. Punten Ya. Pak. Oke, saya coba share di ini ya. Selanjutnya dari perempuan lah kan. Di chat ya, di chat room. Nah, di chat room ini ada link yang saudara teman-teman klik, nanti bisa masuk ke Google Classroom. Ya, lihat saja di chatnya. Coba. Kalau di kelas kita masih apa? Nah, ini Google Classroom-nya. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini sudah ada nih. Sudah hadir Pak Apipudin. Ada Pak Apipudin? Tidak. Di sini kelas 3B3 ya. Betul Pak. Ya, Siap. kelas B3. Di sini orangnya atau kesulitan masuk ya. Kalau link yang tadi tidak berhasil, coba klik gabung kelas dengan menggunakan ini. Terbaca nggak ini? Kodenya. Di Google Classroom, klik gabung kelas, masukkan kode kelas ini. Terlihat Pak. Lihat ya. Ya, nanti silakan masuk kelas, gunakan kode ini. Pastikan di kelas, ada di kelas. Mohon izin Bapak berarti terkait dengan kegiatan perkuliahan ini, berikut tugas-tugasnya itu nanti kita menggunakan Google Classroom ini ya Pak. Kalau ini saya pakai Zoom ya. Ya, insya Allah pakai Zoom ini. Nanti link Zoom ini juga akan saya tempelkan di kelas. Ya siap Ya, Bapak. ya, Jadi oke. intinya terkait dengan pengumpulan tugas segala macam di Google Iya. Classroom ini ya. Ya, untuk sementara Pak, di sini dulu sebelum kita aktif di e-kampus ya. Kalau di e-kampus bisa, nanti kita bisa juga pakai e-kampus. Tapi ini Siap untuk Bapak. dijaga karena saya harus men-share dokumen terkait dengan RPS dan kehadiran ya. Maka saya teman-teman semua ini merekamnya itu di Google Classroom. Ya. Siap Bapak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya, kalau yang memang ada kesulitan, silakan masuk dengan Google Classroom, gabung kelas,
kemudian ini apa namanya? Passwordnya ini, kata kuncinya ini. Nah, kodenya maksud saya, kodenya. Ya, oke. Kalau memang sudah, saya akan cek dulu kelas kita ini ada berapa orang. Ini baru satu ya? Wah, di refresh. Udah Pak, udah masuk Pak. Sudah, ya saya refresh dulu. Ini agak lambat ya, di sini banyak yang pakai. Nah, alhamdulillah ya. Ini sudah ada hadir. Total jumlah di kelas kita ada berapa hari ini? Kalau hari ini ada 4 ya, ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5 dengan 6 dengan saya. Kalau di grup WA itu ada 28 lebih ya. Oke, nggak apa-apa. Terus silahkan nanti di situ dilihat tema pertama. Ini masih sifatnya draft ya. Saya coba kirim terkait dengan RVS. Nah, ini saya kirim. Nanti bisa dilihat di Google Classroom RVS-nya. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya. Isi kehadiran pada hari ini. Nah, kita kasih tenggatnya sekarang tanggal 19 ya. Oke, kita kasih 19. Tanggalnya tanggal berapa ya? Jam berapa ya? 21. Sekarang jam 14.15 saja lah. Si waktunya nanti tutup, saya tutup ya. Jadi silakan saudara isi presentasi di sini di tugas kelas di Google Classroom. Isi kehadiran ya. Ini isi kehadiran di sini. Di sini nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Pertanyaannya kondisi keadaan kita saat ini. Klik saudara hadir ya. Nanti klik hadir dan kirim. Itu untuk kehadiran. Untuk kehadiran. Ya, ini ya tema kita saat ini. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi yang ditanyakan terkait dengan RPS dan perkuliahan kita. Insya Allah nanti kita ini akan membahas sama-sama terkait dengan materi dengan tugas-tugas yang mungkin sudah ada di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima Ya, kasih sama-sama Pak. ya. Saya izin keluar live. Saya juga izin live Pak.